Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pusat ilmu hukum unggulan, mendidik menempa sarjana hukum, guna membangun Indonesia. Halo, salam Justisia. Dengan saya Mario Ari Leonard Barus sebagai host dalam podcast LKBH UI Mengabdi Masyarakat. Semoga sahabat Justisia dimanapun berada dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bantuan hukum. Ya, bukan hanya tentang pasca KUHP saja, tapi tentang bantuan hukum supaya bisa menjadi masukan bagi kita mengenai pemberian bantuan hukum di Indonesia pada saat ini. Untuk itu bersama saya telah hadir pada kesempatan ini para pembicara yang bisa membagikan pengalaman mereka, pengetahuan mereka mengenai pemberian bantuan hukum di Indonesia saat ini. Bersama saya hadir Ibu Feby Mutiara Nelson sebagai dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga hadir Mas Muhammad Satir sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelum kita masuk kepada materi kita mengenai pemberian bantuan hukum, kita dengarkan dulu ya sedikit mengenai latar belakang dari masing-masing pembicara kita yang hadir pada saat ini. Kita mulai dari, silakan Ibu Feby untuk menceritakan latar belakangnya. Baik, terima kasih Dek Mario atas kesempatannya. Selamat sore Mario, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Feby Mutiara Nelson. Biasa sehari-hari dipanggil Mbak Feby. Kalau sama adik-adik di LKBH atau teman-teman atau adik-adik di kampus. Sehari-hari saya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan saat ini juga diamanahkan menjadi Sekretaris Program Doktor Prasajarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya juga lamalah mengabdi di LKBH ya. Mulai dari magang waktu mahasiswa. Kemudian sampai menjadi pimpinan, salah satu pimpinan dan kemudian menjadi Dewan Pengawas di sana. Dan sampai saat ini pun kita masih seringlah untuk berhubungan dengan adik-adik di LKBH. Di samping itu saya juga sebagai ketua dari Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi di bagian pendidikan dan pelatihan. Nah mungkin itu perkenalan dari saya untuk sementara. Baik, sebagai tambahan informasi memang Mbak ini yang dulu mengajari saya bagaimana di LKBH ya. Memang sudah sangat banyak saya dapat ilmu dari beliau selama saya juga magang di LKBH begitu. Selanjutnya mari kita dengarkan latar belakang dari Mas Muhammad Satir. Silahkan Mas. Yep. Sebelumnya terima kasih Bang Mario atas kesempatannya. Perkenalkan saya Muhammad Satir, biasa dipanggil Satir. Yang saat ini saya masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2022. Yang mana latar belakang saya seperti Mbak Feby juga, seperti Bang Mario juga, saya pernah magang di LKBH FHUI. Yang mana Bang Mario sendiri ini adalah orang yang membimbing saya. Kalau misalkan tadi Bang Mario membimbing Mbak Feby, aku dibimbing sama Bang Mario terkait di LKBH ini. Mungkin itu ya singkat aja dari aku. Baik, terima kasih Mas Satir dan Mbak Feby. Sekarang mari kita dengarkan ya mengenai materi bantuan hukum ini itu sendiri. Bagaimana sih sebenarnya? Mungkin masyarakat masih banyak bertanya-tanya ya. Bagaimana sebenarnya pemberian bantuan hukum itu sendiri di Indonesia? Siapa yang memberikan bantuan hukum? Bagaimana siapa yang menjadi penerima bantuan hukum maupun bagaimana prosedurnya begitu kan? Apa itu bantuan hukum? Apakah bantuan hukum itu wajib berbayar atau tidak berbayar? Mungkin saat ini ya kita bisa dengarkan bagaimana informasi itu yang bisa berguna bagi kita, masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan. Untuk itu kita berikan kesempatan pada Ibu Feby untuk menjelaskan mengenai bantuan hukum. Secara khusus mungkin ya dalam era adanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru atau KUHP yang baru ini. Silakan Ibu Feby. Baik, terima kasih Mario atas kesempatannya. Nah, terkait dengan bantuan hukum ini memang satu hal yang menarik sebenarnya. Itu satu hal yang mengalami perubahan, ada dinamika di dalam sistem peradilan pidana kita. Kalau kita lihat KUHP di 1981 itu sangat berbeda dengan KUHP 2025 kalau kita bicara tentang bantuan hukum. Yang pertama perbedaannya adalah kalau bicara bantuan hukum pasti kita bicara siapa sih yang akan memberikan bantuan hukum gitu ya. Nah, yang dapat memberikan bantuan hukum itu kalau di KUHP yang lama itu adalah advokat ya, dalam arti advokat itu adalah orang yang memang dilantik yang sesuai dengan undang-undang advokat. Kalau kita bicara tuh yang ada di bawah asosiasi Pradi, KAI dan segala macam. Nah, hanya mereka lah yang dapat memberikan bantuan hukum kalau kita melihat dari KUHP 1981. Nah, tapi setelah kita lihat di KUHP 2025 ini mengalami perubahan. Di KUHP 2025 ternyata definisi advokat atau siapa yang dikatakan dengan advokat itu mengalami perluasan.
Jadi advokat di KUHP 2025 itu tidak hanya advokat yang dilantik oleh asosiasi advokat yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Advokat. Tidak hanya sekarang yang punya kartu pradi, tidak hanya sekarang yang punya kartu KAI saja atau yang punya kartu lain yang sesuai dengan asosiasi advokat. Siapa lagi selain dari mereka? Nah, ini yang diatur oleh KUHP yang baru. Selain daripada advokat-advokat yang sesuai dengan Undang-Undang Advokat tadi, ada juga yang namanya pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum ini definisinya juga advokat. Siapa itu pemberi bantuan hukum? Pemberi bantuan hukum itu adalah orang yang memberikan jasa pelayanan, konsultasi hukum, pendampingan hukum, bantuan hukum, yang dia memberikan bantuan hukum itu secara cuma-cuma ya dan demi pengabdian masyarakat. Dan di situ tidak dikatakan bahwa dia itu harus advokat. Gitu. Jadi malah dia dikatakan sebagai definisi si advokat. Jadi advokat itu ada dua definisi sekarang. Pertama adalah tadi yang sesuai dengan undang-undang advokat yang tadi mempunyai kartu advokat tadi. Yang kedua adalah orang yang memberikan jasa hukum dengan cuma-cuma dan itu adalah untuk pengabdian masyarakat yang berada pada satu organisasi pelayanan masyarakat yang melayani bidang bantuan hukum. Misalnya yang ada di LKBH kampus, yang ada di LBH lain, yang ada di seluruh Indonesia, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pelayanan hukum atau pemberian bantuan hukum. Nah, dari definisinya saja sudah mengalami perubahan. Nah, kemudian juga diatur, tadi kan ditanyakan oleh Bang Mario, siapa yang memberikan bantuan hukum, siapa yang dapat menerima bantuan hukum. Nah, apakah berbayar atau tidak? Nah, ini juga diatur. Jadi, kalau bicara tentang siapa yang menerima bantuan hukum itu pada intinya yang akan membayar biaya pelayanan itu adalah negara. Nah, apakah semua orang bisa mendapatkan bantuan hukum? Intinya semua orang bisa, tapi dengan syarat. Nah, di pasal 155 KUHP itu diatur syaratnya apa? Supaya orang dapat bantuan hukum tapi cuma-cuma nih, benar-benar dia nggak bayar nih, gitu ya. Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah kalau dia diancam pidana maksimal 5 tahun, dan dia tidak mampu, gitu ya, itu yang diatur itu, maka dia bisa mendapatkan bantuan hukum. Kalau udah istilahnya itu mendapatkan bantuan hukum, berarti dia itu tidak berbayar. Yang bayar siapa? Negara, karena itu menjadi kewajiban negara untuk itu. Yang kedua, orang yang diancam pidana seumur hidup, atau pidana mati, atau penjara 15 tahun ke bawah. Itu mampu tidak mampu, tetap negara harus menyiapkan. Gitu ya. Mau misalnya ada gembong narkotika, atau ada pengedar narkotika, ancaman hukumannya hukuman mati. Tapi dia sebenarnya mampu, tapi dia nggak ada advokat. Nah, negara tetap harus menyiapkan itu karena ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Nah, jadi ada dua kriteria yang mendapatkan bantuan hukum. Tadi ingat kalau bantuan hukum itu berarti cuma-cuma tuh negara yang akan bertanggung jawab membayar si yang memberikan bantuan hukum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya pendampingan hukum. Nah, kalau pendampingan hukum itu pasti berbayar. Siapa yang bayar? Ya orang yang minta didampingi. Ya ibaratnya kalau orang datang ke satu kantor law firm, dia minta didampingi, itu namanya pendampingan. Itu bukan bantuan hukum. Tapi kalau bantuan hukum itu cuma-cuma. Siapa yang bayar? Ya negara. Nah itu yang diatur di dalam KUHP yang baru yang perlu juga masyarakat ketahui. Jadi kalau dia didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas, kemudian dia tidak mampu, nah ini dapat dia datang ke kantor-kantor yang memberikan bantuan hukum atau kepada orang-orang yang dapat memberikan bantuan hukum, nanti dialah yang akan dibantu, kemudian yang membiayai adalah negara. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit dulu tentang bantuan hukum, mungkin nanti kita bisa eksplor lebih lanjut. Baik Mbak, tadi saya cukup menarik bahwa ada kewajiban ya bagi negara untuk memberikan bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang melakukan tindak pidana tertentu maupun dia tidak mampu juga, kan begitu kan. Ada kemungkinan nggak atau apakah secara hukum itu sendiri bisa orang-orang yang masuk dalam kriteria itu tapi mereka menolak gitu untuk didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara seperti itu kan itu kan wajib katanya sebenarnya. Tapi kalau dari yang diberi bantuan hukumnya sendiri menolak itu bagaimana sendiri ya Mbak? Gitu. Nah di KUHP yang lama memang tidak diatur tuh kalau dia menolak ini berarti melanggar melanggar bahwa seseorang itu wajib didampingi oleh kuasa hukum kalau dia memenuhi syarat-syarat tertentu. Tapi di KUHP yang baru sudah dikatakan bahwa kalau dia sudah menolak itu dia sudah dia menghilangkan haknya. Artinya kewajiban itu sudah gugur. Yang penting harus disampaikan kepada si orang yang memang wajib mendapatkan bantuan hukum. Nah, jadi selama si penegak hukum itu menyampaikan tentang kewajiban mereka menyediakan itu dan kemudian orang itu seandainya menolak maka nanti dibuatkan berita acara, maka itu dia sudah tidak lagi sudah gugur kewajiban
tentang bantuan hukum tadi. Jadi nggak menjadi satu hal yang mengakibatkan proses hukum itu menjadi tidak sah gitu ya. Karena orang ini dianggap menafikan haknya lah atau meniadakan haknya seperti itu. Kalau begini bisa terjadi nggak Mbak ya? Di tingkat pertama dia pede, saya pasti menang, ngapain pakai penasihat hukum. Lalu kemudian dia mau dia melihat bahwa putusan ternyata dia kalah, dia harus menjalani hukuman. Lalu kemudian di pengadilan tinggi dia kemudian berubah pikiran, carikan saya penasihat hukum itu. Padahal sudah ditandatangani berita acara itu, memungkinkan nggak ya Mbak? Memungkinkan karena tetap aja diberikan ya. Karena bantuan hukum itu di dalam KUHP itu diatur dari semua tahapan. Malah dari penyelidikan sekarang. Kalau dulu kan dari penyidikan aja gitu ya. Dari sekarang dari tahap penyelidikan pun kalau memang ancaman hukumannya seperti itu dan jadi akan menjadi calon tersangka, maka dia sudah dapat mendapatkan bantuan hukum. Nanti kalau di tahap misalnya PN tadi dia nggak pakai penasihat hukum, tidak meminta bantuan hukum, padahal ancaman hukumannya tadi 5 tahun ke atas dan dia orang tidak mampu, atau tadi dia akan diancam hukuman mati. Nah nanti di tingkat banding kalau dia merasa dia itu karena di semua tahapan, maka di tingkat banding pun akan diminta kamu harus didampingi oleh penasihat hukum, akan disampaikan itu kewajiban negara itu. Nah disitulah dia akan, kalau dia butuh ya dia dapatkan bantuan hukum itu. Baik, terima kasih Mbak Febi untuk insight-nya tentang bantuan hukum ya dengan KUHP yang baru sendiri. Ternyata bantuan hukum itu bisa diwajibkan ya, dan tapi ada hak menolak juga kan begitu ya. Mungkin sekarang kita masuk ke Mas Satir ya. Tadi mengatakan sudah pernah magang ya di LKBH ya. Memang ini ada kelas kayak gitu. Memang benar, Mbak Febi ngajarin saya ngajarin Satir. Jadi kita seperti temurun gitu ya. Kayak anak cucu gitu ya. Gitu. Baik, bisa ceritakan mungkin pengalamannya, pengalaman pemberian bantuan hukum sendiri, pengalaman magang lah di LKBH kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan LKBH-nya di mana, letaknya di mana, kemudian prosedur supaya bisa masuk magangnya kemarin gimana kayak gitu kan. Silakan Mas Muhammad Satir ya. Oke, makasih Bang. Sebenarnya gini, kalau misalkan aku bilang waktu itu magang seperti apa, jujur banyak sebenarnya yang aku dapetin dari situ ya. Banyak banget dalam artian ya, aku biasa belajar di kelas, aku belajar substansi hukum dan lain sebagainya, tapi di magang ini aku benar-benar mengerti, benar-benar paham, benar-benar dikasih tahu, dicemplungin langsung gitu loh. Dalam artian realitanya itu seperti apa, prosedurnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya nih yang aku pelajari dari aku magang di LKBH ini ya, terutama dalam hal aku kan hampir tiap hari itu ada konsultasi. Jadi tuh masyarakat itu datang untuk konsultasi, untuk nanya kira-kira kita butuh bantuan hukum nih apa dan lain sebagainya. Dan permasalahannya dari misalkan aku ngobrol sama teman-teman, ada orang misalkan ngobrol dan lain sebagainya, banyak orang-orang yang nggak tahu kalau misalkan oh sebenarnya orang ini tuh butuh bantuan hukum loh. Oh sebenarnya orang ini tuh butuh bantuan hukum, pendampingan dari lawyer, dari orang-orang yang bisa membantu mereka kepada prosedur-prosedur hukum itu, entah ke polisi, entah ke pengadilan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini permasalahannya adalah banyak orang nggak tahu ada namanya LBH, ada yang namanya LKBH PPSFAUI, yang mana fungsinya adalah kita memberi bantuan hukum. Di situ aku melaksanakan sendiri, melihat sendiri kondisi mereka itu berkonsultasi kepada kita. Mereka nanya ini gimana ya baiknya. Dan disitulah fungsi dari advokat-advokat yang ada di LKBH PPS itu, dia memberi saran-saran, memberi masukan, bahkan bantuan-bantuan hukum itu sendiri kepada ke persidangan, ke polisi dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya ya menurutku yang perlu masyarakat tahu juga ya terkait bantuan hukum, dimana pada dasarnya pada nggak tahu ada LKBH PPS seperti ini. Jadi aku belajar banyak juga sebenarnya di LKBH gitu sih Bang. Baik, menurut pengalaman Mas Satir sendiri ya, sebenarnya saya bisa jelasin ya bagaimana prosedur pemberian, tapi karena saya sebagai host ya mungkin lebih baik Mas Satir sendiri bagaimana pengalamannya prosedur masyarakat ini sendiri datang ke LKBH meminta bantuan hukum dan sebagainya, mulai dari awal sampai dengan diberi bantuan hukum, bisa dijelaskan. Silakan. Ya jadi gini sebenarnya kalau misalnya prosesnya ya itu tuh biasanya entah boleh langsung datang ataupun boleh reservasi dulu ya sebenarnya ya. Jadi untuk minta catat kronologinya dan lain sebagainya, lalu baru dilanjut konsultasi. Karena apa? Kenapa harus kronologi dulu? Biar kita tahu nih dari advokat-advokat yang ada di LKBH, kita akan menindak seperti ini, kita akan memberi saran seperti ini. Dan ketika nanti konsultasi dengan harapannya juga masyarakat juga membawa daftar-daftar bukti-bukti ataupun berkas-berkas yang dibutuhkan, itu kita jadi lebih enak untuk memberi saran-sarannya.
Itu. Nah, setelah konsultasi itu ya udah dilanjutkan dengan tindakan lebih lanjut dari bantuan hukum tersebut. Sebenarnya sesimpel kayak gitu dan itu yang masyarakat tuh perlu tahu terkait hal itu. Kalau misalkan di LKBH sendiri konsultasi seperti itu kok gratis loh. Dan itu yang perlu masyarakat tahu terkait hal ini. Gitu sih, Bang. Ya. Baik, ada nggak pengalaman menarik selama selama magang ya di LKBH, boleh diceritakan? Mungkin ada perkara apa kayak gitu yang pernah, yang saat ini mungkin sedang booming juga, mungkin ada kayak yang menarik yang bisa diceritakan pengalaman magang, silakan. Oke. Jadi waktu itu, Bang, aku kan jadi PIC di salah satu kasus itu. Jadi dia tuh dikriminalisasi oleh siapa? Oleh ya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lah. Ketika beliau berkonsultasi kepada LKBH, bahkan ditahan selama beberapa bulan, disitulah LKBH hadir, disitulah LKBH ada gitu loh. Disitulah LKBH memberikan bantuan hukum. Kita mengikuti prosedur persidangan yang ada, kita mengikuti bahkan aku juga ikut di beberapa hal-hal seperti ke Polsek, aku juga ikut pendampingan bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH. Dan itu karena kondisinya status quo-nya adalah masyarakat tuh banyak orang-orang yang dikriminalisasi, banyak orang-orang yang sebenarnya juga membutuhkan bantuan hukum itu sendiri dan dia tidak tahu. Gitu sih, dan di LKBH hadir untuk itu sih, Bang. Aku lihat ya. Baik, terima kasih atas sharing pengalaman magangnya. Kita kembali lagi ke Mbak Feby ya, Mbak Feby. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pemberian bantuan hukum, pengalamannya kan Mbak Feby juga ada pengalaman di LKBH ya. Tapi sebelum masuk ke pengalaman Mbak Feby di LKBH, mungkin Mbak Feby bisa kasih tahu nggak mengenai apakah bantuan hukum, tadi kan bantuan hukum itu biasanya pastinya gratis, baru ada pendampingan hukum kayak gitu. Nah, kalau pendampingan hukum kan pasti di pengacara-pengacara, kan begitu ya. Nah, kalau bantuan hukum ini apakah LKBH UI aja, LBH kampus aja, atau ada yang swasta, atau kalau kita pengadilan ada LBH-nya, begitu, mungkin bisa Mbak jelaskan. Ya, terkait dengan bantuan hukum ini sebenarnya negara itu sudah bekerja sama dengan berbagai organisasi ya, terkait dengan pelayanan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Salah satunya adalah LBH yang ada di berbagai kampus yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Jakarta, seluruh Indonesia itu setahu saya PTN-PTN itu punya LBH. Nah, LBH ini sudah bekerja sama tuh dengan Kementerian Hukum untuk mendapatkan bantuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu juga ada LBH yang ada di seluruh Indonesia. Cuma memang LBH ini kan punya karakteristik ya. Berbeda dengan LBH kampus. Kalau LBH kampus kan dia tidak memilih perkara yang misalnya hanya untuk marginal saja, hanya bersifat struktural saja. Sementara kalau LBH seperti LBHI misalnya, mereka kan hanya menerima yang struktural atau perkara-perkara yang memang masyarakat termarginalnya itu betul-betul ada kualifikasi, sehingga tidak semua orang, seringkali dulu waktu saya magang di LKBH itu masih di Salemba gitu kan, LKBH 2 dulu ya, ada di Salemba, ada di Depok, itu mereka sudah ke LBH Jakarta misalnya karena tidak bisa diberikan bantuan hukum di sana karena memang di situ tuh ada karakteristik yang bisa mereka terima. Tidak semua orang yang tidak mampu bisa mereka terima, karena mungkin tadi mereka harus ada yang sifatnya namanya struktural, ada yang namanya marginalnya itu tertentu, atau ada kasus-kasus tertentu. Jadi memang di filter lagi gitu loh. Sementara mereka butuh, ini dianggap nggak masuk dalam kriteria 3 misalnya, 3 kriteria, maka mereka datanglah ke LBH kampus. Nah, masalahnya orang itu sering merasa masuk ke UI atau masuk ke satu kampus itu tuh ada LBH nggak sih di dalam itu gitu kan. Kalaupun ada itu kayak Menara Gading, dan masyarakat dari luar ngeliat tuh kayak ngeri gitu loh masuk ke dalam satu kampus itu yang menjadi masalah kan. Padahal kita itu welcome sekali gitu dengan masyarakat kalau mau ada yang berkonsultasi, dan tadi kan gratis gitu ya, apalagi di situ ada pakar-pakarnya kan. Kalau di kampus-kampus kan kita bisa mendatangkan pakar di bidang yang mereka datang, walaupun di situ kan ada advokat, tapi kan advokat juga bisa mendatangkan dosen apa yang memang dibutuhkan oleh si masyarakat ini. Nah, ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, menurut Mbak Feby itu yang paling penting adalah kita harus kasih tahu bahwa LBH itu ada banyak sebenarnya. Ada juga LBH yang dibentuk oleh masyarakat sendiri nih, yang bukan LBH kampus, yang bukan di LBHI, bukan LBH Jakarta, tapi LBH yang memang dibentuk oleh beberapa advokat yang memang memberikan bantuan hukum, misalnya LBH Mawar Saron, LBH ya kan, itu kan LBHM, itu kan sebenarnya dibentuk oleh advokat-advokat yang sudah
profesional yang sudah kondang, yang sudah punya nama, terus mereka bikin untuk bantuan pro bononya mereka. Nah, ada lagi Pusbakum namanya kan. Nah, kalau Pusbakum itu memang ada dia sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Misalnya ada Pusbakum di Polres, ada Pusbakum di Polda, ada Pusbakum di pengadilan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak. Jadi masyarakat itu seringkali ya datang ke kita itu ibaratnya kalau datang ke LBH kayak kita kampus ini udah kalau kanker tuh ibarat stadium 3 dan 4 gitu yang datang. Udah udah mau maksudnya gini, dia udah kalau form ini udah sampai sini sampai udah nggak punya apa-apa, sudah habis-habisan ya sampai dia merasa udah jenuh sampai juga merasa ditipu sana sini oleh advokat. Nah, ini kalau dia datang dari awal gitu ya, dengan kita tidak mengatakan bahwa LBH itu pasti profesional semuanya ya, tapi pada intinya kalau kampus itu kan membawa nama alma maternya ya. Nah, ini kan menjadi beban bagi orang-orang yang di situ. Betul. Itu akan lebih bisa mereka percaya lah untuk profesionalitas insya Allah karena seperti Satir nih walaupun mahasiswa tapi mereka pengalamannya karena dia udah dampingin banyak kasus yang stadium 3 tadi ibarat dokter itu masuk ke rumah sakit dia udah bisa nanganin yang stadium 3 dan stadium 4 gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya begitu sih Mario. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa LBH itu banyak gitu ya, ada di seluruh Indonesia sebenarnya. Dan kampus pun tidak hanya PTN, kampus swasta juga ada. Misalnya Al-Azhar itu punya gitu ya. Kampus-kampus swasta banyak yang punya juga LBH Trisakti, mungkin saya rasa juga punya gitu. Boleh ceritakan dikit Mbak pengalaman Mbak magang waktu selama di LKBH baik dari awal sampai ini. Kenapa Mbak betah sih Mbak kayak gitu? Iya, dari tahun 98 ya saya di LKBH ya. Kenapa saya betah? Yang pertama, saya melihat bahwa memang menyedihkan ya pencari keadilan di Indonesia. Pertama, mereka tuh pengetahuan hukumnya itu sangat awam ya. Terus kemudian seringkali mereka jadi korban kesekian kalinya dari orang-orang yang harusnya membantu mereka. Ibaratnya korban dari advokat-advokat itu banyak betul. Yang kita lihat bahwa akhirnya mereka habis-habisan untuk menangani perkara mereka bukan karena memang membiayai perkara itu tapi memang karena ya tadi banyak yang merasa ditipu lah, ada yang merasa dimanfaatkan dan segala macam. Pertama itu, yang kedua saya melihat bahwa kalau tidak kita yang di dalam itu memberikan bantuan hukum secara profesional, siapa lagi gitu ya, karena di dunia yang seperti sekarang, hedon itu, uang dan segala macam itu adalah satu hal yang membuat profesional atau tidaknya. Tapi kita yang memang punya hati dan melihat bahwa masyarakat ini butuh, itu nggak banyak. Nah, kalau kitanya juga nggak mau, siapa yang akan bantu mereka gitu kan? Jadi, saya melihat pertama itu. Yang kedua, saya punya cita-cita anak hukum UI itu banyak yang berkecimpung di bidang public service. Kalau kita lihat, karena saya dosen ya, kalau saya ngajar dulu tuh saya sering nanya, siapa yang mau jadi hakim, berapa orang yang mau jadi hakim di ruangan ini. Cuma 2 orang yang angkat tangan, bayangin. Ratusan itu mahasiswa saya dalam kelas yang angkat tangan tuh cuma 2 orang. Gimana hukum mau bener gitu loh. Kalau yang anak UI-nya aja gak ada yang mau jadi hakim. Gitu kan. Ibaratnya semua mau jadi law firm yang kerja di Sudirman dan di Kuningan gitu. Nah, terus kan kita ngata-ngatain hakim, hukum di Indonesia jelek, hukum di Indonesia jelek. Tapi mana anak hukum UI-nya di situ? Gak ada gitu kan. Nah, begitu juga jadi jaksa dulu. Kalau ditanya berapa orang? 3 orang yang angkat tangan gitu. Nggak ada tuh. Semua cita-citanya pengen kerjanya di Sudirman. Yang gajinya tuh top 10 lawyer gitu ya, dolar gitu ya. Ibaratnya kalaupun di pemerintahan maunya di luar Deplu. Kalau nggak di BUMN, keuangan lah. Pokoknya gitulah ya. Nah, saya punya cita-cita kalau saya di dalam, mungkin saya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau suatu saat mereka akan melihat, oh Mbak Feby aja di sini bisa jadi begini gitu loh. Nah, itulah yang membuat saya bertahan. Di samping memang saya melihat menyedihkan sekali ya masyarakat kita karena saking seringnya menemui masyarakat tuh ketemu yang miskin, yang susah, yang begini. Dalam hati siapa yang nolong mereka ya kalau gue juga nggak mau nolongin gitu ya. Nah, itu sih Mario kenapa saya betah, karena saya merasa memang harus banyak lah orang-orang yang ibaratnya punya ilmu, yang punya hati untuk membantu masyarakat, itu sih. Iya, baik. Super sekali ya Mbak, luar biasa ternyata memang. Baik, Mbak Ebi, terima kasih. Selanjutnya mungkin boleh saya di-sharingkan untuk masyarakat juga kan bagaimana harapan ke depan mungkin untuk pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri di seluruh Indonesia dan termasuk juga mungkin ya masyarakat lah apa yang bisa di-sharingkan mengenai pemberian bantuan hukum ini ya. Mungkin juga advokat-advokat ya kayak tadi Mbak Feby bilang kan sudah dijelaskan kenapa sih advokat semua ya ini kalau mau mengubah hukum ya kita harusnya di tingkat-tingkat yang seperti itu kan kayak gitu. Ini mereka ini butuh seperti itu. Ya mungkin
supaya nggak dibilang hukum itu jelek gitu Ya, loh. betul, Karena betul, kalau betul. orang yang bagusnya juga mau kasih tahu ke masyarakat, Iya, betul, siapa yang betul. ngasih tahu? Ya kelihatannya jelek semua. betul dari kita sendiri. Nah, kalau sebenarnya. kitanya yang mau semua bergerak, kan misalnya bener-bener ada loh orang yang benar-benar tulus lah bantu kita Iya, gitu iya, kan. betul. Kalau semuanya yang kelihatan yang kayak tadi yang padahal kan ya udah Iya, jelek betul, hukum itu. Iya betul. Kita hanya bisa mengeluh Kita aja ya, jadi Mbak. dulu aja pada ngomong-ngomong apa tuh hakim begini betul, putusannya betul. jelek. Lah kamu nggak mau jadi hakim? Iya, betul. Sering terjadi ya Mbak ya. Itu yang terjadi anak-anak UI ngomongin hakim jelek, putusan jelek lah dianya nggak mau jadi hakim Betul, betul. gimana gitu. Betul. Makanya saya paling bangga kalau ada mahasiswa saya bilang, Mbak saya mau daftar hakim. Wah itu udah satu kebanggaan luar Kebanggaan, biasa bagi benar. saya. Apalagi kalau saya kenal lagi nanti di ujung-ujung mereka ngomong, Mbak itu hakimnya berintegritas loh, anak UI itu berintegritas. Bangga deh pokoknya. Iya kalau betul, saya- betul. Betul Mbak. Ya baik, boleh diceritakan ya mengenai harapannya selanjutnya pengenal tentang pemberian bantuan hukum itu sendiri ya di Indonesia. Kita mulai dari Mbak Feby dulu. Oke gitu. Oke. Harapan saya satu, pertama untuk memberi bantuan hukum. Yang pertama kita mungkin judulnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi pelayanan itu kaitkan dengan niat kita kepada yang di atas. Karena kita punya kepercayaan bahwa yang namanya pelayanan itu tetap profesional. Jadi jangan kamu melihat sesuatu memberikan pelayanan itu karena kamu akan mendapatkan apa di belakangnya. Tapi memang karena Tuhan kamu mau itu. Itu yang pertama. Jadi dengan kita berdasarkan itu kita akan senang gitu melakukan itu. Karena kalau kegiatan itu kita lakukan dengan senang, maka akan menghasilkan hasil yang cukup baik. Sehingga kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa hukum itu memang bagus gitu ya. Hukum itu memang baik. Bahwa ada loh orang-orang yang bisa memberikan bantuan hukum tanpa harus membuat dia merasa kecewa, merasa ditipu, merasa dimanfaatkan dan segala macam. Jadi pertama adalah bekerjalah sesuai dengan aturan gitu ya. Yang kedua bekerjalah dengan hati. Yang ketiga yakinlah bahwa apapun yang kamu lakukan pasti akan ada balasannya. Baik sekarang apapun nanti. Super sekali dari tadi Mbak. Memang luar biasa Mbak Feby ini. Dari Satir sendiri gimana setelah menjalani magang ini sendiri, apa harapannya dalam pemberian bantuan hukum atau bercita-cita buat LBH sendiri nanti ya silakan. Ya, kayak jadi duit dulu deh. Jadi dulu ya. Biar kayak Mbak. Begitu. Ya silakan Satir. Ya simpel sebenarnya harapannya seperti yang tadi sudah saya bilang, orang-orang aware dengan adanya LBH ini, adanya LKBH ini. Karena pada dasarnya jangan sampai ketika sudah jadi bubur ya, ketika sudah stadium 4 baru datang. Karena pada dasarnya kalau misalkan sudah tahu, sudah melihat bahwasanya oh ini perlu bantuan hukum, jangan segan-segan untuk datang ke LKBH, jangan segan-segan untuk datang ke LBH, jangan segan-segan untuk meminta bantuan hukum gitu loh. Karena pada dasarnya kita di sini untuk membantu, LKBH di sini untuk membantu gitu loh. Bener kata Mbak Feby tadi, untuk ya kita akan melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati, kita harus penuh hati. Dan itulah yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Gitu sih paling Bang. Baik, terima kasih Mas Satir. Mungkin ini terakhir nih mungkin pertanyaannya mengenai tips and tricks bagi pemberi bantuan ataupun penerima bantuan hukum dalam melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum ini sendiri. Kayak gitu tips and triknya ya, dalam artian tadi Mbak Feby mungkin bilang pemberian hukum dalam mengerjakan pemberian bantuan hukumnya harus ya ikhlaslah, dalam artian memang tetap profesional walaupun nggak ada ini tetap harus profesional kan begitu Kak. Mungkin ada tips and tricks khususnya lainnya pada saat memberikan bantuan hukum supaya bisa kelihatan profesional kayak gitu kan, yang bisa dibagikan bukan hanya kepada pemberi bantuan hukum, asalnya juga penerima bantuan hukumnya juga sendiri kalau mau datang nih apa tips and triknya kalau mau mendapatkan pemberian bantuan hukum, apakah harus mempersiapkan dokumen apa misalnya, mungkin silakan dari Mas Satir dulu gitu. Mungkin aku dari sisi penerimanya dulu kali ya. Ya pasti benar-benar harus tahu apa yang terjadi, kronologis dan lain sebagainya. Terus habis itu dokumen-dokumen yang diperlukan itu seperti apa. Biar apa? Biar tahu gitu loh dari pihak advokatnya itu apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah yang paling penting adalah jujur dengan apa kondisi yang terjadi gitu loh. Jadi karena kita di sini untuk membantu, kita di sini untuk melakukan pelayanan kepada kalian. Kalau misalkan masih banyak hal-hal yang ditutup-tutupi, akan susah juga untuk ke depannya. Jadi baiknya seperti itu. Mungkin lanjut dari Mbak Feby. Iya. Baik, silakan Mbak. Makasih Ya saya nggak jauh berbeda dengan Satir ya, sama persis dengan Satir. Yang pertama memang kalau orang mau datang ke dalam satu konsultasi bantuan hukum, yang pertama percaya dulu. Jangan sampai pada saat datang, ini bisa nggak sih ngasih bantuan hukum ke saya? Ngerti apa sih ini anak gitu? Karena saya sering banget kalau dengan tubuh yang seperti ini, ternyata sebagai anak-anak yang nggak punya ilmu. Gitu. Jadi sering banget
kayak dipandang ini bisa ngasih apa, ada nggak yang lebih senior gitu ya. kan sering begitu ya pandangan masyarakat. Jadi pertama pada saat kita datang kita harus percaya dulu orang ini bisa bantu kita. Ibaratnya kita mau datang ke dokter, kita percaya nggak sih dokter ini bisa nyembuhin kita gitu. Jangan sampai pas datang kita ragu ya udah akhirnya kita juga tidak memberikan apa yang harus kita berikan kepada si yang akan menolong kita itu gitu ya. Pertama tentu percaya tadi bahwa saya datang ke situ walaupun saya nggak bayar, saya percaya mereka profesional itu dulu. Jangan sampai mereka datang apalah nih LBH udahlah nggak bayar, pasti mereka cuma barangnya nggak akan bantu saya dengan sepenuh hati, tidak akan profesional atau tidak punya kemampuan. Ini beda nih sama Pak Luhut, beda nih sama Todung nih gitu. Jangan begitu kalau mau datang ke LBH yakin ini orang punya kemampuan. Jadi pertama percaya dulu, itu yang penting, itu paling modal pertama, kita saling percaya. Namanya kita mau jadi klien dan itu kan partner ya. Kalau partner dari awal sudah nggak percaya, itu nggak akan bagus hasilnya. Jadi itu pertama percaya dulu bahwa orang ini akan bisa membantu kita gitu ya. Yang kedua tadi jujur itu dalam arti jangan ada yang ditutup-tutupin. Jangan sampai kalau nggak jujur ibaratnya sakit ya. Misalnya dokter data itu saya sering kasih ke anak-anak klinik nih kalau lagi ini. Ibaratnya itu kita tahu nih dia datang ke kita bilang sakitnya apa kata dokternya, terus dia bilang oh ini badan saya panas, terus kemudian kerongkongan sakit gitu ya. Terus kemudian kepala pusing. Padahal dia ada lagi yang dia rasakan dadanya itu sakit kalau nafas misalnya. Tapi dia umpetin tuh yang dadanya sakit kalau nafas, terus kemudian kalau bergerak kemudian dirasanya di belakang sakit misalnya gitu ya, atau perutnya rasanya tiba-tiba melilit dan segala macam, dia nggak nyebut. Ada 2 yang dia sebut, 3 nggak dia sebut gejalanya. Salah nggak diagnosa dokternya? Salah ya. Salah nggak obat dokternya? Nah gitu juga sama dengan orang yang hukum tadi nyari bantuan hukum, terus dia ada yang diumpetin sama dia. Nah jangan sampai nanti si lawyernya itu nggak siap dengan keadaan di mana yang diumpetin tadi. Kalau dia kasih tahu semuanya, kita tahu kapan klemensi, kapan dia memang harus kita bantu, apakah ini memang dia harus ngaku kemudian kita diringankan, atau memang dia bisa bebas atau lepas. Kalau dia nggak kasih tahu, tiba-tiba di pengadilan keluar itu bukti, ya kita juga kecelek sebagai kuasa hukum. Lah kok bisa ada gitu ya? Selama ini ngapain itu berkas di mana? Itu fakta apa itu? Nah makanya tadi percaya orang ini akan bantu kita. Kalau salah kasih gejala, salah juga kita diagnosanya gitu kan. Nah jadi intinya 3 hal itu sih kalau menurut saya. Dan tadi juga berkas-berkas siapin kalau kita mau datang ke LBH itu supaya nggak 2 kali kerja besok dibawa ya Pak berkasnya baik kan bisa gitu ya. Kadang kan gitu ya udah ketemu udah ini besoknya lagi datang hanya untuk janjian ngasih berkas. Nah kayak gitu sih kalau saya sih itu pesannya buat pencari keadilan. Iya baik, terima kasih Mbak Feby atas saran-sarannya bagi para pencari keadilan. Ya mungkin ada kekhawatiran ya kita tidak bisa menjaga kerahasiaan. Justru itu yang penting dari kami. Pasti kami akan menjaga kerahasiaan klien seperti itu. Bagi para advokat atau pemberi bantuan hukum itu salah satu poin utamanya adalah menjaga kerahasiaan klien. Makanya tetap dibuka sebesar-besarnya Mbak ya untuk kita begitu ya. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Feby dan Mas Satir ya atas kehadirannya, atas sharingnya, pengalamannya juga, harapannya atas pemberian bantuan hukum, tips dan triknya bagi para pemberi dan penerima bantuan hukum ini sendiri di Indonesia. Kita harapkan semoga masyarakat Indonesia dimanapun berada yang saat ini mungkin sedang berjuang memperoleh keadilan bisa mendapatkan bantuan hukum atau ya mendapatkan bantuan profesional secara hukum dari lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada, baik itu di kampus maupun yang berdiri sendiri maupun dari pengadilan ya dimanapun mereka mengadu seperti itu ya. Kita berharap seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Feby ya. Sama-sama Mario. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun bagi masyarakat Indonesia khususnya para pencari keadilan. Ke Pulau Nias cari durian. Cakep. Tidak lupa singgah di Medan. Cakep. Semangat terus pejuang keadilan, memperjuangkan hak para pencari keadilan. Salam Justisia. Oke. Guna membangun Indonesia.